Pendeta Agung, kita harus menginjil kemarin. Sungguh luar biasa KKR kita, amin saudara. Dan berikan lagi tepuk tangan bagi Yesus yang baik. Dan tentunya sekarang kita mau memulihkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Tadi sudah dijelaskan, untuk itulah ada sidang ini, untuk itulah ada gereja Tuhan di mana jiwa-jiwa dapat dipulihkan. Tentunya terlebih dahulu kita sendiri menjadi murid yang baik sehingga kita dapat memulihkan orang lain lagi. Hidup kita ini harus mau bertumbuh, berubah, menjadi dewasa rohani sehingga kita sanggup mengajarkan kepada orang lain juga untuk bertumbuh, berubah dan dewasa rohani. Amin. Hidup kita sendiri juga perlu menang menghadapi semua tantangan, khususnya di dalam melayani, memulihkan orang lain, sehingga apapun yang terjadi kita tidak menyerah. Lalu orang tersebut melihat teladan hidup kita, mereka pun mau ikut Tuhan. Tidak dapat tiada di dalam dunia ini, jangankan orang yang tidak, jangankan kita ya, orang-orang kenal Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun punya masalah. Apalagi kita yang kenal Tuhan dan mau melayani Tuhan, sudah jelas setan adalah musuh kita, dan dia akan berusaha sedapat mungkin supaya kita berhenti mengikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Jangan ada kita mau berhenti. Seberapa besar pun serangan setan, seberapa dahsyat pun ya tantangan yang datangnya daripada setan untuk menghentikan kita, saya dan saudara lebih daripada pemenang. Di Alkitab ada seorang pemuda yang berhasil mengalahkan musuh yang jauh lebih besar, yang dengan akal pikiran tidak mungkin dia kalahkan, tapi dia berhasil mengalahkannya. Namanya adalah Daud. Saya baca dari 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 50. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampilan maju mendekat itu namanya Goliat, orang Filistin dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saya dan saudara tidak akan lari. Amin. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersurat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang tinggi? Daud kenal siapa dia, kita pun kenal siapa kita di dalam Tuhan. Rakyat itu menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya tertuang dengan perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Daripada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberani dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain yang menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan diucapkan Daud dan diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hamba ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap cangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud meningkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia bergerak berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung tembala di bawahnya. Ia di tempat batu-batu, sedang umbannya di
Sehingga orang Filistin itu menunjukkan pandangnya kepada Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Jika aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tembing, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan tembing, sebab di dalam tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya semua batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman yang telah kita baca tadi bercerita mengenai Daud mengalahkan raksasa Goliat. Saya dan saudara dalam hidup pengikutan kita kepada Tuhan juga pasti memiliki raksasa atau musuh yang lebih besar daripada kesanggupan manusiawi kita. Bahkan kerap kali datang raksasa ketakutan, kegagalan, ada pikiran-pikiran yang berkata, "Bagaimana mungkin aku melayani dengan sungguh-sungguh? Aku tidak sanggup, latar belakangku tidak cocok. Apa nanti kata orang? Apa nanti kata keluargaku? Bagaimana dengan pekerjaanku kalau terlalu banyak waktu di gereja?" dan seterusnya dan seterusnya. Bagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan, mungkin dia masih